نواصل دراستنا في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وفي علومه في دارين آمين إلى أن قال وروينا في كتاب ابن سني عن بلال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا بحق ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. Diriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ingin salat, beliau keluar dari rumahnya dan ingin melaksanakan salat, yaitu beliau keluar dari rumahnya ke masjid, maka sebagaimana riwayat sebelumnya baca apa-apa doa yang umum seseorang ingin keluar rumah dan ditambahkan beberapa doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya ingin ke masjid, beliau membaca doa sebagaimana umumnya, yaitu bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan ini sudah diterangkan kemarin waktu pembelajaran tentang adab ketika seorang keluar dari rumah. Dan ditambahkan lagi Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaik, ya Allah dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqi makhraji hadza, dan dengan hak aku, dengan hak keluarku ini ke tempat yang baik, fa inni lam akhrujuhu asyran wala batara, sesungguhnya aku tidaklah keluar dari rumahku ini untuk asyran wala batara. Asyir ini atau batar ini adalah angkuh, ya, yaitu orang yang tidak menerima akan atau orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah dengan menjalankan perintah Allah dan melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Dan asyir dibilang ada yang mengartikan asyaddul batar, batar tapi lebih batar lagi, angkuh lebih angkuh lagi. Nah, aku tidaklah keluar dari rumahku ini untuk angkuh ya Allah, untuk menentang daripada rahmatmu ya Allah, wala riya wala sum'ah, bukan aku keluar untuk riya, untuk sombong, untuk sum'ah, nyari popularitas. Kharajtu ibtigha'a mardatik, tapi aku keluar hanya mencari ridhamu ya Allah. Anak ke masjid ini bukan untuk riya, bukan untuk dikenal orang, tapi aku ke masjid hanya mencari ridhamu ya Allah. Karena ke masjid ini, ente jalan ke masjid aja dari rumah atau dari kamar saung antum ke masjid itu pahalanya luar biasa. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang perjalanan dari rumah ke masjid, setiap langkahnya itu ajar, setiap langkahnya itu pahala, maghfirah minallah. Makanya disunnahkan juga kalau kita perjalanan dari rumah ke masjid ngambil jalan yang agak muter. Maksudnya apa? Ngambil jalan yang agak muter biar langkah kaki kita itu semakin banyak lagi, semakin banyak maghfirah dari Allah, ajar dari Allah. Dan pulang ngambil jalan paling dekat. Tapi antum maksud di jalan muter ini jangan udah tahu telat antum ngambilnya jalan muter, jangan. Maksudnya apa? Antum jalan badri, pagi-pagi sebelum mulai ya azim antum udah jalan tuh muter keliling, ya, keliling sampai ke masjid. Itu pahalanya luar biasa banyak. Jangan udah mau qomat, udah qomat nih antum jalannya muter, akhirat tuh nggak dapat fadilah jamaah, dan fadilah jamaah afdal min dzalik. Ya, alhasil usahakan ketika keluar ingin ke masjid ikhlaskan niat karena Allah. Tidak kita keluar dari kamar rumah
untuk ke masjid kecuali hanya mencari ridha Allah. Wattiqa'a sukhatik, dan aku meminta perlindungan kepadamu daripada kemurkaanmu ya Allah. As'aluka an tu'idhani minan nar, dan aku meminta kepadamu untuk melindungi diriku daripada api neraka, wa tudkhilanil jannah, dan memasukkan diriku ke dalam surga. Haditsun dhaif, yang mana hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan kita udah berkali-kali kita jelaskan hadis dhaif indana boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Ahadu ruwatihi Al-Wazi' bin Nafi' Al-Uqaili. Jadi ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibn Allan, yang mana intinya hadza semua dari sanadnya dari bawah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bagus, kecuali hanya ada satu ini, Wazi' bin Nafi' Al-Uqaili, yang mana beliau ini ma'ruf dengan kedhaifannya. Jadi semua hadis yang diriwayatkan beliau dhaif, karena ada beberapa hadis malah beliau riwayatkan malah hadis yang maudhu. Nah, makanya oleh para ulama beliau didhaifkan. Wa huwa muttafaqun ala dha'fih, yang mana Wazi' bin Nafi' ini muttafaq, sepakat para ulama hadis beliau adalah dhaif periwayatan hadisnya, wa annahu munkarul hadis. Wa ra'ayna fi kitab Ibn Sunni ma'nahu riwayati Atiyah Al-Aufi, dan diriwayatkan juga di kitab Ibn Sunni yang maknanya kurang lebih sama, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Atiyah Al-Aufi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang sama seperti tadi ada juga periwayatan dari yang lain, rawinya yang lain, tapi yaitu dari Atiyah Al-Aufi, dan dijelaskan wa Atiyah aidan dhaif. Atiyah juga sama-sama dhaifnya kayak Wazi' bin Nafi', yaitu kurang lebih bunyi hadisnya, idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila shalah faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi mamshaya hadza fa inni lam akhruj ashran wala batara wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sukhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar tunqidhani minan nar wa an tughfara li dhanbi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wakkalallahu bihi 70,000 malika yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqdi salatah. Di sini malah dijelaskan lagi tentang pahalanya atau ganjaran orang yang membaca ini. Dibilang Allah mewakilkan daripada malaikatnya sebanyak 70.000 malaikat, yang mana semuanya memintakan maghfirah, memintakan ampun kepada dia, dan Allah menerima daripada permintaan tersebut sampai dia selesai daripada salatnya. Jadi orang baca doa ini ketika dia keluar malaikat ngumpulin dia, mintain ampunan kepada dia sampai selesai daripada salatnya. Nah, jadi doa ini asyik. Doa ini antum minta sama Allah, apalagi doa-doa yang warid min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat khafif, bukan kalimat yang panjang, bukan kalimat yang susah, tapi ganjarannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak akan tahu doa-doa ini kecuali dengan kita membaca dan kita belajar dan kita mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Bab ma yaqul inda dukhulil masjid wa khuruj minhu. Sekarang bab apa-apa yang dikatakan ketika seseorang ingin masuk masjid dan ingin keluar daripada masjid. Ini harusnya anak markas syariah udah hafal, karena di beberapa pintu masjid itu udah ditulis tentang doa keluar masjid dan masuk masjid. Tapi di sini lebih lengkap lagi. Yustahabbu ayyaqula, sangat dianjurkan untuk mengatakan a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lidzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu ketika masuk masjid.
Dan thumma yaqul bismillah. Habis selesai doa itu ucapin lagi bismillah. Wa yuqaddimu rijlahul yumna, dan didahulukan ketika masuk masjid kakinya yang sebelah kanan fid dukhul, wa yuqaddim al yusra fil khurud, dan didahulukan yang sebelah kiri ketika keluar daripada masjid. Wa yaqul jami' ma dzakarna illa annahu yaqul abwaaba fadlik badal rahmatik. Nah, ketika seseorang ingin masuk masjid baca ta'awudz, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzal adah, biasanya kayak gitu. Kalau kita mau baca Al-Qur'an biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi Rasulullah ketika seseorang ingin masuk masjid yang diajarkan bukan cuma ta'awudz seperti itu, lebih panjang lagi ta'awudznya. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ibn Allan menjelaskan kenapa kok panjang banget bismillahnya ketika ingin masuk ke dalam masjid. Karena ketika seseorang di dalam masjid, rahmat Allah sangat luar biasa turun. Dan semua yang rahmat Allah turun luar biasa, pahalanya besar. Sebagaimana tadi kaidah yang disebutkan Kiai Asep, semua yang pahalanya besar, semua yang ganjarannya luar biasa, maka jalannya itu susah. Ketika kita di dalam masjid, pahala yang berlimpah, Masya Allah, setan gak tinggal diam. Dibilang paling besarnya waswasatu syaitan di dalam masjid. Was-wasnya setan itu paling banyak di dalam masjid. Ente kalau lagi niat iktikaf, coba aja niat iktikaf. Ana niat iktikaf dari pagi sampai malam, sholatnya khusyuk. Tiba-tiba yang tadinya lupa keingat, oh iya nih jemuran belum ana angkat nih. Oh iya fulan punya utang sama ana. Abis ini ana mau kesini. Nanti ana kalau pulang nih ana pengen kayak gini. Di dalam masjid khoyalnya kemana-mana. Ada ismuhu waswasatu syaitan. Kenapa rahmat Allah banyak di sini? Setan nggak mau tinggal diam. Nah, tapi siapa yang baca doa ini ketika dia ingin masuk ke dalam masjid, maka Allah akan menghilangkan waswasatu syaitan tersebut. Nah, makanya antum ketika masuk masjid jangan lupa baca doa. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu ketika ingin masuk masjid. Dan setelah baca doa ini, baca bismillah, dahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Dan ketika keluar masjid, dahulukan dulu kaki kiri. Setelah itu baru membaca doa sebagaimana yang tadi. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ketika ingin keluar bacaannya sama, cuman diganti rahmatik dengan fadlik. Illa annahu yaqulu, kecuali dikatakan abwaaba fadlik, pengganti daripada rahmatik ketika ingin keluar dari masjid. Wa rawaina an Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan diriwayatkan dari Abi Humaid atau dari Abi Usaid radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka pertama berikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru membaca doa, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu daripada rahmatmu. Dan apabila keluar, maka katakanlah Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah aku daripada keutamaanmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi asanid sahihah, dengan sanad-sanad semuanya sahih.
wa laysa fi riwayati Muslim fayusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang membedakan antara riwayat Imam Muslim dengan imam-imam yang lain, dengan para perawi yang lain adalah di dalam kitab Sahih Muslim tidak ada kata-kata fal yusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung baca doanya Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Wa huwa fi riwayatil baqi, dan kalimat fal yusallim ala Nabi ini ada di riwayat-riwayat yang lainnya. Wa zada Ibnu Sunni fi riwayatihi wa idza kharaja fa yusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni di dalam riwayatnya, apabila keluar kalian dari masjid maka berikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul, dan katakan Allahumma a'idni minasyaitonir rajim, ya Allah aku berlindung kepadamu, Allah ya Allah lindungilah aku daripada setan yang terkutuk. Wa rawa hadhihi ziyadah Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim wa Ibnu Hibban bi kasril ha fi sahihaihima, wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.